Seorang prajurit yang baru lulus menembak dan menghabisi seorang penembak senapan mesin musuh. Ini untuk pertama kalinya dia pergi ke medan perang. Namun keberhasilannya ini tidak berlangsung lama. Ia terkejut saat mendapati semua rekannya telah tewas dalam pertempuran. Hanya prajurit baru ini yang tersisa sendirian di parit. Pada saat itu prajurit baru itu melihat bahwa musuh semakin mendekat. Namun ketika ia mencoba melarikan diri, ia terjebak di antara kekuatan tembakan musuh. Tidak ada pilihan, membuat prajurit baru ini harus melompat ke parit yang lain. Lalu ia meletakkan tubuh rekannya di atas tubuhnya, lalu berpura-pura mati. Prajurit baru ini berpikir inilah satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup. Namun di luar prediksi, justru musuh mulai menembaki satu persatu tubuh prajurit yang tergeletak di tanah. Hal itu membuat jantung prajurit ini terasa berdetak kencang sekali. Benar saja, detik berikutnya seorang musuh menembaknya. Setelah semua musuh benar-benar pergi, tentara baru yang seharusnya mati itu ternyata selamat. Prajurit baru itu melihat sekeliling medan perang yang kejam di depannya. Ia tiba-tiba merasa takut. Lalu dia mengeluarkan gelang pemberian ibunya dan mengingat kata-kata ibunya saat berpisah. Ibunya telah berpesan agar anaknya ini harus kembali hidup-hidup dari medan perang. Sejak itulah kata-kata ibunya terus bergema di dalam pikirannya. Prajurit baru itu memutuskan untuk kembali hidup untuk menemui ibunya. Namun ia tidak menyangka bahwa begitu ia kembali ke markas, kapten menganggapnya sebagai pembelot dan kapten berencana mengeksekusi dirinya dengan tembakan sesuai aturan militer. Itu gara-gara unit mereka kehilangan puluhan orang dalam pertempuran, sementara musuh hanya kehilangan satu penembak senapan mesin. Pada saat itulah prajurit baru ini berteriak kalau dialah yang telah menghabisi penembak senapan mesin itu. Namun tidak ada seorang pun yang hadir yang mau mempercayai ucapannya itu. Prajurit baru ini melihat bahwa para tentara yang bertugas mengeksekusinya sudah siap. Melihat situasi ini, prajurit baru itu sangat takut hingga menangis terseduh-seduh. Pada saat kritis, komandan tiba-tiba menerima telegram bahwa ia segera memberi perintah untuk menghentikan eksekusi terhadap prajurit baru itu. Namun pada saat itu, komandan masih ragu terhadap kemampuan menembak prajurit baru tersebut. Ia memutuskan untuk meminta prajurit baru itu bisa membuktikan dirinya. Untuk bisa bertahan hidup, prajurit baru itu setuju tanpa ragu. Kemudian komandan membawa prajurit baru itu ke lapangan tembak dan menempatkan sebuah lampu minyak di atas boneka orang-orangan sawah yang berjarak 800 meter. Prajurit itu segera fokus mengangkat senjatanya dan mengarahkan bidikannya ke target dari kejauhan. Detik berikutnya ia menembak dengan tegas dan berhasil memadamkan lampu minyak itu menjadi berkeping-keping. Semua orang yang menyaksikan adegan itu pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kemampuan menembak prajurit baru itu begitu akurat. Namun komandan malah berencana untuk tidak membiarkan prajurit itu bebas begitu saja. Jadi ia memutuskan untuk memberikan ujian yang lebih sulit. Ia meminta tentara lain untuk menunggang kuda, memegang lampu minyak dan berlari menuju luar kota. Ia ingin tentara baru itu menembak lampu minyak yang bergerak hingga hancur. Karena diperintah membuat prajurit baru itu menarik pelatuknya dengan percaya diri, lalu berhasil menghancurkan lampu minyak tersebut. Setelah melihat adegan ini, komandan akhirnya menyadari bahwa prajurit baru ini bukan orang sembarangan. Dia ternyata penembak jitu kelas atas yang cukup disegani.